tausiah pembuka dulu, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pendengar rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersama-sama untuk berupaya menambah kualitas diri kita, kualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada setiap ibadah kita sesungguhnya itu didorong oleh berbagai macam hal. Tapi di antara pendorong yang paling kuat itu adalah rasa. Gitu. Jadi rasa itu adalah sebuah pendorong di mana kita beribadah. Yang ibadah itu kemudian menjadikan kita, apakah ibadah kita itu menjadi lebih khusyuk atau hanya sekedarnya saja, atau hanya sekedar seperti robot gitu. Tetapi sesungguhnya rasa itu, hal ini paling tidak kita bisa pahami dari ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat 3 ayat 31. Berarti 3.2.31 itu surat Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Al-ayah. Jadi di situ difirmankan oleh Allah yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum, apabila kalian itu cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Jadi beribadah itu adalah mengikuti Rasulullah, dan salah satu pendorong ibadah, rasa yang paling besar itu adalah namanya cinta itu. Cinta itu adalah pendorong yang paling besar. Kalau kamu mengatakan cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, itu kata Rasulullah, dan itu diperintah oleh Allah bersabda seperti itu. Ya, kita sholat itu dasarnya berarti bisa cinta itu. Cinta itu kan rasa. Tentu kita tidak membicarakan rasa yang ada di lidah kita ya. Ini rasa yang ada di hati kita. Bahkan kalau kita tarik ke belakang, yang namanya iman, itu juga rasa iman. Yang kalau orang kafir juga itu ya rasa kafir gitu. Hampir semua, bahkan kita itu bisa menyayangi anak kita dengan sesungguhnya sayang itu ya karena rasa juga. Rasa sayang itu. Kita itu bisa tidak mau bertemu orang lain sampai bertahun-tahun gitu. Ya karena rasa, mungkin itu rasa dendam, rasa dengki dan lain-lain. Nah, di dalam ibadah tentu kita tidak mungkin ibadah kok memasukkan rasa dengki. Tapi ibadah itu kita bisa masukkan rasa cinta, memasukkan rasa terima kasih atau rasa syukur, memasukkan di situ rasa rindu, rasa harap diampuni, rasa harap untuk dianugerahi karunia, dan seterusnya. Oleh karena itu dalam setiap ibadah kita, terutama contohnya sholat, maka jangan lupa kita itu membawa rasa gitu. Membawa rasa. Jangan sampai rasa itu kita tinggal di rumah, kita tinggal di kamar, atau kita tinggal di entah di mana kan begitu. Tetapi kita bawa rasa itu. Cara membawa rasa itu adalah rasakan apa yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala di saat terdekat itu. Saat terdekat itu umpamanya kita pada hari ini mendapatkan anugerah yang sangat besar yang namanya uang banyak, tidak terduga-duga. Maka kita kan mudah sekali pada saat itu untuk memunculkan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kepada Allah. Maka itu bawa ke dalam sholat. Kita bawa ke dalam sholat. Saat itu kita bawa ke dalam sholat, saat Allahu Akbar itu mungkin kita ekspresi lidah kita itu sambil senyum. Karena apa? Bahagia habis mendapatkan anugerah yang besar. Kan begitu. Nah, dan itu bisa kita bawa semakin sering kalau kita itu menghikmati bahwasannya tidak ada
sejam, semenit, bahkan sedetik pun kita itu lepas dari karunia Allah. Maka saat kita menyadari itu, kita tidak lepas sedetik pun dari karunia Allah, maka rasa syukur itu ada terus. Nah, kalau rasa syukur itu ada terus, maka kita ibadah kapan saja pasti ada rasa syukurnya. Nah, Iya. problemnya itu adalah kita tidak sering kali mampu untuk merasakan karunia Allah tiap detik itu. Itu problemnya. Maka ikhtiar menambah rasa di dalam ibadah itu adalah bagaimana kemudian kita merasakan karunia Allah setiap detik itu. Dan itu sudah sangat tegas disampaikan oleh Al-Quran. Bahwasanya kalau kita menghitung nikmat Allah, fa in ta'uddu, apabila kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian pasti tidak akan sanggup melakukannya. Itu kan berarti jelas satu detik tidak ada yang terlewat kecuali ada karunia Allah. Dan karunia itu kalau kita mau cari, maka kita akan mendapatkan. Ya contoh sekarang ini saya tidak akan bisa berbicara di RRI ini menyampaikan sesuatu kalau saya itu mati kan begitu. Oke. Karena kita hidup. Yeah. Karena hidup itu karunia yang sangat besar sekali itu. Orang membuat fakultas kedokteran sebesar itu, orang mau bayar obat sebanyak itu karena ingin mempertahankan kehidupannya. Artinya saat kita hidup itu, maka kita mendapatkan karunia yang sangat besar sekali. Ilustrasinya adalah hampir sama dengan lampu. Lampu listrik itu kalau kita cabut listriknya 1 detik ya dia mati. Maka kalau karunia Allah itu dicabut 1 detik pun kita mati. Artinya kita itu senyampang saat hidup ini, maka kita tidak pernah lepas dari karunia Allah. Nah, ikhtiar kita itu adalah bagaimana terus menyadari hal itu. Menyadari detik demi detik itu adalah karunia Allah yang kita nikmati. Tentu itu harus itu selaras saat Allah berfirman. Fadhkurullaha katsira la'alakum tuflihun. Hendaklah kalian itu berzikir yang banyak. Berzikir yang banyak agar kalian beruntung. Kita ketekanannya pada zikir yang banyak. Jumlah dalam hitungan kita 1, 2, 3 itu mulai banyak. Berarti kita ingat Allah hendaklah lebih dari 3. Lebih dari 3 ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sudah lebih dari 3. Cukup enggak? Sebetulnya target dari banyak itu bukan 3 itu, walaupun angka 3 itu sudah banyak. Tetapi target dari zikir yang banyak, Allah berfirman, zikirlah kalian itu pada saat duduk, berdiri, berbaring, dan seterusnya. Aktivitas kita ya 3 itu. Kalau enggak duduk, ya berdiri, ya berbaring. Berarti adalah seterusnya. Berarti kalau seterusnya, itu adalah tiap detiknya. Kalau seseorang itu mampu dikaruniai kemampuan oleh Allah untuk mengingat Allah tiap detiknya, maka dia tidak lupa dengan nikmat Allah itu tadi. Apalagi dia bisa berzikir juga karunia Allah, kekuatan yang diberikan Allah karena la haula wala quwata illa billah. Dan sedemikian besarnya karunia Allah itu terasa. Maka saat sholat itu akan terbawa. Karena sholat kan di dalam detik-detik itu. Allahu Akbar gitu. Maka akan terasa. Bisa bergetar seluruh hati, seluruh jiwa, seluruh badan kita. Bahkan pada satu saat mungkin kita merasakan getaran itu mempengaruhi lingkungan kita. Terasa mempengaruhi lingkungan kita sehingga angin, awan, tumbuhan, rumput semua ikut bersujud kepada Allah. Dan sesungguhnya memang begitu. Sesungguhnya memang begitu. Bagaimana maksudnya? Maksudnya di seluruh alam semesta ini tidak ada yang tidak tunduk patuh kepada Allah. Ya kecuali manusia dan jin yang sering-sering tidak tunduk dan patuh kepada Allah. Nah, itu berangkat dari rasa tadi. Rasa itu kita bahwa bisa. Nah, apa yang diperoleh orang-orang seperti ini ya? Biasanya orang-orang yang diperoleh seperti ini
Orang-orang yang memperoleh kenikmatan besar bisa merasakan karunia Allah tiap detiknya, dengan ingat Allah tiap detiknya, lalu sholat membawa rasa syukurnya itu, maka dia akan memperoleh karunia yang sangat besar, yang itu namanya, kalau bahasa kita itu aura. Auranya itu kalau dirasakan orang lain ngajaknya ibadah juga. Hawanya itu sama, hampir kita hampir sama saat kita melihat wajah seorang ulama, seringkali kita malah ikut ingat kepada Allah. Padahal sebelumnya tidak ingat kepada Allah. Nah, itu adalah bagian dari aura di mana kita melihat dia itu terajak untuk sujud, tunduk, patuh kepada Allah. Walaupun pada saat itu hanya dengan mengingat Allah. Tergantung kekerasan hati yang diajak. Kalau semakin keras hati yang diajak itu, ya bagaimana lagi, Allah sudah berfirman, mau dikasih peringatan atau tidak, sama dengan mereka itu. Karena sudah terlalu banyak karat-karat di dalam hati itu, sehingga dengan aura tunduk patuh sujud dari orang yang soleh seperti itu tidak katut. Tidak katut itu apa ya? Ya begitulah kan, begitu. Tidak ikut gitu ya. Ya tidak ngikut gitu. Padahal alam semesta saja berbarengan dengan dia sujud tunduk patuh. Nah, oleh karenanya salah satu tanda orang itu soleh atau tidak adalah kalau kita lihat kita katut menjadi kita ngikut menjadi berzikir kepada Allah, tunduk dan patuh walaupun tak sedetik 2 detik, karena itu juga tidak hanya tergantung pada orang soleh, itu juga tergantung dengan kekerasan hati kita, kelunaan hati kita. Nah, itu adalah sebuah rasa yang saya maksud kita perlu berikhtiar menambah rasa di dalam beribadah. Tentu kalau kita kembangkan rasa itu banyak sekali, tidak hanya rasa syukur, ibadah kalau kita kembangkan juga banyak sekali, tidak hanya sholat. Itu pengantar saya, mari kita diskusi. Baik Ustadz Lukman, karena rupanya sudah ada pendengar religi pagi yang juga ingin bertanya pagi hari ini, langsung kita tampung ya Ustadz ya. Oke, baik. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu Nani di Bantul. Iya, silakan Bu Nani. Ini Ustadz Lukman pagi ini. Sehat ya? Oh, sehat. Ibu juga sehat, semakin baik ya. Alhamdulillah ya. Iya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustaz ya. Alhamdulillah, pangestu niku. Jadi begini, sholat ini memang luar biasa. Meskipun gratis, tapi luar biasa beratnya. Nah, begini pikiran kita sama hati kita sejalan, Pak. Mau beribadah, Pak. Syarat rukun sudah terpenuhi. Tapi begitu takbiratul ihram, kenapa yang ada di pikiran yang sudah keluar semua, Pak? Jadi yang kita ingat semua lah. Jadi mengganggu konsentrasi. Jadi kita kan nggak kusuk. Ya ini kusuk ini apa sudah misalnya kita takbiratul ihram, niat takbiratul ihram itu bisa kusuk terus dalam perjalanannya banyak pikir. Apakah di awal kita itu yang ke belakang sudah termasuk kusuk, Ustaz? Karena luar biasa beratnya gangguan. Dan ini soal apalagi soal jumlah rakaat. Jangan Ustaz, subuh pun kita kadang kacau, Ustaz. Ini bagaimana? Ya kadang itu kalau sholat sendiri ya, kalau berjamaah gampang. Tapi kalau sendiri kadang subuh pun kacau, Ustaz. Ini bagaimana kita itu? Jangan, ya ini kan umur sudah merambat, jangan sampai kayak dulu lah sebut masih gairah ya. Ini bagaimana cara kita kiat-kiatnya loh, Ustaz. Karena ada cerita kalau sholatnya 60 tahun tidak terima. Nah, ini kan ngeri sekali Ustaz. Umur kita paling umur sampai berapa? Kalau 60 tahun ibadah kita tidak terima, pada sholat standar dari semua ibadah, ini bagaimana Ustaz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Nani di Bantul 580333. Baik, kita buka kembali di 580333. Oke, ada siapa kali ini? Saya akan coba tampung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Erna, penyiar yang sholihah. Hai, halo Bu Siti di Bantul. Bantul Bangun Tapan. Saya monggo Bu Siti pagi ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustadzku yang solih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini saya mau tanya Bapak Ustadz. Kebetulan saya itu ini pas latihan membaca Al-Quran itu pas di surat Ali Imran ayat 30. Nah, panjenengan tadi menjelaskan ayat yang ke-31. Ini mau tanya tanda baca, bolehkah tanya sama panjenengan? Monggo. Boleh. Iya, monggo Bu Siti. Ini kan ada tanda titik tiga ayat yang ke-30 awal ayat itu. Nah, misalkan, coba deh saya tak membaca nanti gitu. Iya, monggo Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Shadaqallahul azim. Pertanyaan saya, tadi saya wakaf di muhdoro. Nah, terus saya kan katanya kan berhenti di salah satu. Terus saya langsung wa ma'amilat dan seterusnya. Terus tidaknya di tawaddulau. Tadi kan saya kan membacanya sampai bayi naha. Terus tidaknya tawaddulau anna bainaha, bolehkah? Saya mau dijelaskan. Iya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz Lukman juga pendengar religi pagi, mungkin nanti bisa menanggapi dua penanya dulu ya Ustadz ya. Dari Pani dan Bu Siti, dua-duanya dari Bantul, tapi kita akan dengarkan dulu jeda yang berikut ini. An Abi Ya'la Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-kaisu man dana nafsah wa 'amila lima ba'dal maut wal 'ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tammani 'ala Allah. Rawahu Tirmizi wa qala haditsu hasan. Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang cerdik adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya dan berbuat untuk kehidupan sesudah mati. Sedangkan orang lemah akalnya adalah orang yang suka mengikuti hawa nafsunya dan mengangan-angankan kepada Allah dengan berbagai angan-angan. Hadis riwayat Tirmizi. 91,1 MHz Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Iya, tentunya pendengar religi pagi kita masih bersama dengan Ustadz Lukman di pagi hari ini. Baik, Ustadz Lukman. Sebelum kita nanti buka kembali line telepon kita di 580-333, kemudian membaca WA ke 0811-2711-911.
Ini mohon untuk menanggapi pertanyaan dari dua penanya tadi ya. Ibu-ibu semua dari Bantul semua, Ustadz. Iya. Yang pertama Bu Nani di Bantul. Ini kalau sholat sendiri kok nggak khusyuk ya Ustadz ya. Wah, apa sebabnya? Jangan-jangan kurang mengasah rasa juga nih, Ustadz. Ya, monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bu Nani yang ada di Bantul. Jadi gini Bu Nani, saat panjenengan tanya lalu kemudian mengungkapkan betapa sholat itu adalah gratis, tapi sesuatu yang luar biasa. Itu adalah ungkapan mungkin original dari panjenengan Bu Nani. Artinya apa? Bu Nani sendiri sebetulnya menurut saya dari pertanyaan itu sudah banyak seringkali, mungkin sangat seringkali rasa itu terlibat di dalam sholat Bu Nani. Hanya saja pertanyaan ini juga menunjukkan kadang-kadang masih rasa itu ketinggalan. Nah, itu sangat wajar Bu Nani. Sangat wajar. Jangan beranggapan setiap orang itu bisa 100% di dalam sholatnya itu khusyuk. Imam Ghazali, penulis kitab Ihya Ulumuddin, itu mengungkapkan bahwasanya paling tidak orang itu khusyuk di dalam 3 tempat. Pas waktu takbiratul ihram ya, Allahu Akbar pertama kali itu. Lalu kemudian pas sujud sama pas asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah di tahiyat. Nah, sebetulnya setiap gerakan sholat dan bacaan itu memandu untuk khusyuk. Allahu Akbar, Allah Maha Besar itu. Sekarang kalau diterjemahkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi kalau kita libatkan rasa dalam Allahu Akbar itu, contoh, saat Allah Maha Besar itu maka tidak ada sesuatu pun yang lebih besar daripada Allah. Sebesar apapun masalah kita, Allah Maha Besar dan Maha Besar karunia-Nya membantu kita untuk menyelesaikannya. Maka kita minta tolong pada Allah, karena Allah menguasai semuanya. Ya itu kan tidak terbantahkan Allah menguasai semuanya itu. Artinya saat bahwa kita mengerti Allah itu menguasai semuanya, masalah kita itu kecil, Allah yang lebih besar. Wong Gunung Merapi sebesar itu dalam kekuasaan Allah, Laut Kidul sampai laut manapun juga semua kekuasaan Allah. Nah, kalau kita itu mengerti kita pun dalam kekuasaan Allah, maka itu kita melibatkan rasa saat Allahu Akbar itu akan bisa khusyuk. Berapa kali Allahu Akbar dalam salat? Maka semakin sering kita itu terpandu untuk khusyuk. Tinggal mau enggak. Nah, caranya bagaimana? Lihatlah diri kita pada waktu sholat. Lihat diri kita kan enggak sulit, tiap hari bercermin. Iya kan? Lihat, kita sedang melakukan ruku, sedang melakukan sujud, itu ada di benak kita. Betul, mata kita tidak bisa melihat diri kita, tapi hati kita bisa melihat diri kita. Maka di bawah itu kita sedang Allahu Akbar, kita sedang ruku, kita sedang sujud kepada Allah. Nah, itu namanya sholat yang hadir di hadapan Allah. Karena apa? Jiwa raga kita ada di sholat itu untuk menghadap kepada Allah. Gitu. Apalagi terus tambah bacaan Al-Fatihah, semua sebetulnya mengingatkan kita untuk khusyuk. Gerakannya juga luar biasa. Kita di momen-momen yang di luar sholat tidak mau untuk sujud. Kita mending berkelahi dengan orang kalau diminta untuk sujud kepada orang, ya kan? Tapi ini kita rela, dengan rela hati sujud meletakkan dahi wajah kita yang mulia. Wajah kita kan kita anggap mulia kan? Di atas tanah. Artinya gerakan sujud, gerakan rukuk itu semuanya mengingatkan kita untuk khusyuk. Mari kita pelajari gerakan demi gerakan, bacaan demi bacaan untuk lebih khusyuk. Satu lagi yang paling inti untuk khusyuk.
mintalah kepada Allah. Karena kita kan tadi sejak awal bilang, ini semua kekuasaan Allah. Maka minta kepada Allah. Makanya bahasa yang saya gunakan, kita ikhtiar menambah rasa. Karena hasilnya, maka kita minta kepada Allah. Jadi kalau mau kita petakan, sholat itu ada 3. Input, proses, outcome. Ini kita pahami semua ya, input. Input itu adalah badan yang kita mau buat sholat ini. Kalau banyak haramnya, ini susah juga. Kalau ada yang masuk yang haram, ya kita ajak untuk khusyuk susah. Nah, kemudian kita suci nggak dari hadas dan najis? Nah, ada hadas kecil, ada hadas besar, ada najis mukhafafah, mutawasitoh, mughaladoh. Ini pelajaran kita waktu dulu-dulu ya. Ini kan inputnya gitu. Itu kalau mau kita lihat ya kita bersihkan semuanya. Termasuk hadas kecil. Itu kalau secara batin kita juga harus menghilangi hadas-hadas batin kita. Rasa iri, dengki, benci, sombong, angkuh, dan lain-lain. Nah, itu hadas semua itu, tapi batin. Hadas batin. Nah, itu inputnya. Nah, kalau sudah ini bersih gitu, lalu kita ajak sholat, nah, proses sholatnya. Nah, sholatnya itu tadi menghikmati dengan khusyuk atau enggak. Kita merasakan saat mengatakan Allahu Akbar, itu betul-betul Allahu Akbar atau hanya gimmick ya? Atau hanya sekedar kata-kata. Gitu saja ya. Iya. Atau sekedar kata-kata sih. Kita bergerak untuk sujud betul-betul meletakkan dahi kita di tanah, di lantai itu betul-betul sujud atau hanya gerakan saja. Nah, itu proses. Outcome-nya itu adalah Allah berfirman, Inna sholata tanha anil faksha iwal mungkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Itu outcome-nya. Nah, kalau kita sudah sholat seperti tadi, kita lihat diri kita masih sering tergoda atau bahkan melakukan perbuatan keji dan mungkar. Kalau iya berarti belum. Bahasa saya belum apa? Karena ini proses seumur hidup. Karena sholat itu diwajibkan seumur hidup. Tidak hanya berumur 40 atau 50 tahun. Umur 20 bisa khusyuk, luar biasa. Tapi bukannya itu tidak bisa ditingkatkan. Selalu ada space. Kita itu bisa meningkatkan kekhusyukan kita. Itu sampai mati perjuangan itu. Maka seperti apa yang dirasakan Bu Nani, jangan resah dan gelisah. Mengapa? Karena perjuangannya masih ada di depan. Ya kita tingkatkan gitu saja. Caranya seperti itu. Itu Bu Nani di Bantul. Oke. Iya, kemudian Bu Siti tadi ya mencoba ini nih, menanyakan ketika membaca surat Ali Imran ayat 30 nih Ustaz. Oke. Tadi sudah saya cek di Ali Imran 330 berarti ya. 3, 32, 30. Jadi Bu Siti tadi membaca namanya titik 3 itu harus berhenti di salah satunya. Tidak boleh berhenti di kedua-duanya atau diteruskan di dua-duanya. Yang titik 3 itu. Nah, kalau mau berhenti di ini titik 3-nya ada di muhdhara sama su'. Nah, kalau khairim min khairim muhadhara wa ma amilat min su'. Nah, ini tidak boleh berhenti di salah satu. Harus berhenti di salah satu, kebalik mohon maaf. Ya. Di titik 3 itu harus berhenti di titik 1. Tidak boleh kedua-duanya atau wasol kedua-duanya. Harus wakof di salah satu. Itu Ibu Nani, Bu Siti kalau tentang bacaan ya. Bacaannya seperti itu. Oke, baik. Baik Ustadz Lukman, karena masih ada waktu dan kesempatan, kita berikan kesempatan satu saja penelpon lagi di 580-333. Baik, kita akan coba angkat. Kali ini ada siapa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Dengan? Dari Bu Partia. Bu Partia.
Di Kretek. Iya, mau ke Bu Pardia, ini Ustadz Lukman pagi ini. Mau tanya Bapak Ustadz. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya tuh jamaah di masjid, tapi yang menjadi imam itu suami istrinya non Islam. Kemarin ijabnya itu di KUA, tapi sekarang istrinya itu tetap non Islam. Teman saya itu berjamaah sama bapak yang bapak istrinya non Islam itu kok tidak mantap, katanya tidak sah sholatnya, soalnya menjalankan makmum. Apakah itu benar Bapak Ustadz? Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mungkin langsung ditanggapi dulu ini kemantapan dalam sholat berjamaah, Ustadz Lukman. Iya, Bu Pardiah. Bu Pardiah di Kretek. Bu Fajriah, bahwasannya kalau kita itu sholat itu diterima atau tidak itu kan sebetulnya yang menerima itu siapa? Yang menerima kan Allah, yang menolak juga Allah. Jadi umpamanya kalau secara fikih itu tidak ada masalah, ya sudah, tidak usah berpikir macam-macam. Artinya imam itu walaupun istrinya non muslim, yang penting bukan imamnya yang non muslim, Bu. Artinya ya walaupun istrinya non muslim, anaknya non muslim gitu, ya tidak masalah. Itu bukan masalah utama. Yang masalah itu memang adalah biasanya itu mengganggu, seperti temannya Bu Fajriah tadi, itu mengganggu kemantapan. Tetapi kalau kita itu mau untuk memindahkan kemantapan kita itu, bahwasannya yang menerima itu Allah, yang menolak itu Allah, dan secara fikih dia itu menjadi imam, boleh dan sah, ya sudah. Itu masalah kemantapan. Memang lebih baiknya itu imam itu yang seperti Rasulullah. Itu sudah paling baik. Tapi kan sulit mencari orang seperti Rasulullah. Nah, oleh karena itu, ya sudah kemantapannya kita pindah. Allahu Akbar gitu, ya sudah. Yang menerima Allah, yang kalau ditolak ya yang menolak Allah, maka saya menghadap Allah, bergantung pada Allah. Itu Bu Fajriah. Iya, tapi itu mungkin sulit kalau diceritakan ke teman jenengan begini-begini ya. Masalah kemantapan itu memang agak sulit. Tapi kok menawa mau berubah gitu. Oke. Itu. Iya, paling tidak bisa mengasah rasa tadi ya Ustadz ya. Iya. Iya, baik, ini via WA saya akan coba bacakan Ustadz Lukman pagi hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung ke 081127119111 dari Bapak Wahdi. Ini menanyakan, ada doa nih Ustadz ya. Ya Allah, masukkanlah aku daripada pintu kebenaran, keluarkanlah aku daripada pintu kebenaran juga. Dan kurniakanlah bagiku daripadamu seorang penolong. Nah, ini bolehkah saya mengamalkannya? Sementara saya sebenarnya tidak paham nih Ustadz isi dari doa ini. Mohon untuk ditanggapi. Begitu dari Pak Wahdi Ustadz. Langsung ditanggapi dulu. Okay. Jadi doa itu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma dakhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Kayaknya seperti itu. Ya, itu Arabnya. Mau doa ya mau doa apa saja boleh, Pak. Memang di beberapa tradisi doa itu harus ada ijazahnya gitu. Ya kalau itu dari Al-Qur'an dan hadis ya tidak harus ada ijazah resmi seperti itu. Tapi itu kan Bapak punya guru dulu. Sekarang punya guru, itu kan sudah ada gurunya gitu. Guru, bahkan guru baca Al-Qur'an itu dulu. Ya memang yang lebih baik itu ya memang semua satu Al-Qur'an itu digurukan di depan guru. Tetapi itu kan seringkali tidak mungkin. Ya artinya kita sudah diajari piranti atau alat untuk baca Al-Qur'an dan bisa.
Setelah bisa, ya sudah, ini ada doa di dalam Al-Quran, ya saya baca. Kalau mau meningkat sampai kemudian seperti ulama-ulama, ya saya sebut ulama, mengapa? Mereka itu memerlukan memang seperti sanad Al-Quran, sanad keilmuan, sanad doa. Itu kan ya untuk yang ulama-ulama itu. Ya sebaiknya, memang sebaiknya jenengan boleh menemui salah satu orang ulama itu untuk saya mau doa gini gitu. Itu bagus juga. Itu mirip seperti kalau kita itu, saya adalah seorang petani, pemula. Maka saya agar bisa bertani lebih baik, saya akan banyak ke sawah melihat para petani itu dan bertanya-tanya, atau bahkan kalau perlu membantu petani itu. Namanya magang. Nah, begitu. Sama dengan doa itu. Sebetulnya seperti itu yang paling baik. Tapi jangan tinggalkan kalau tidak seperti itu, kemudian, wah saya takut berdoa, udah berdoa saja. Nggak masalah gitu. Nah, kalau mau lebih baik ya tadi. Memang ada berapa tingkat kebaikan. Tingkat kebaikan itu banyak sekali. Paling tidak manusia itu oleh Allah dibagi menjadi 3. Yang pertama itu namanya orang yang zalim li nafsi. Yang kedua itu muqtasid. Yang ketiga itu sabiqul khairat. Nah, yang pertama itu ya zalim li nafsi itu. Tahu dirinya banyak karunia tapi nggak mau bersyukur, nggak mau sholat, dan terusnya itu zalim. Iya. Lalu yang kedua itu muktasid. Muktasid itu tengah-tengah. Tengah-tengah itu ya kadang maju, kadang mundur, kayak bojo-bojo itu. Kadang maju, kadang mundur, kadang sergap, kadang tidak gitu kan. Ya yang keempat itu orang-orang istiqomah. Istiqomah itu maju terus istilahnya. Terus maju, zahir batin gitu. Zahir batin itu ya sholat, ya konsentrasi atau khusyuknya. Zakat dengan keikhlasannya, sedekah dengan keikhlasannya. Puasa dengan rasa tunduknya dan seterusnya begitu. Nah, gitu Pak Bu Fajriah. Dilakukan saja. Ini tadi Pak Wahdinya. Pak Wahdi ya. Nggih. Iya. Iya, baik. Menyusul juga di belakang Pak Wahdi, Ustadz, yang sudah bergabung pagi hari ini ada Pak Indras di Sedayu, Ustadz. Bolehkah Ustadz kalau sholat Jumat ini merupakan pengganti sholat duhur di hari Jumat? Mohon untuk dijelaskan Ustadz. Dari Pak Indras di Sedayu. Langsung Ustadz ditanggapi mohon. Terima kasih Pak Indras di Sedayu. Tempatnya Pak Harto ya dulu. Sedayu tempat Pak Harto ya dulu ya. Iya. Oke, kalau enggak salah. Oke, jadi apakah sholat duhur, sholat Jumat itu pengganti sholat duhur? Ya nyatanya iya, begitu kita sholat Jumat tidak usah sholat duhur kok. Kan begitu. Perempuan, ibu-ibu tua biasanya di desa-desa. Di Jogja saya jarang lihat, itu masih ikut Jumatan. Tapi setelah Jumatan itu ulama berbeda pendapat bagi ibu-ibu tua. Bagi ibu-ibu tua berbeda pendapat. Apakah yang sudah ikut Jumatan itu kemudian masih sholat Jumat? Nah, ada ulama yang berpendapat masih tetap harus sholat duhur gitu. Tapi ada yang tidak usah. Nah, karena itu yang wajib memang bagi laki-laki. Oleh karenanya bagi laki-laki yang dewasa, bahkan yang tua itu sholat Jumat itu ya pengganti dari sholat duhur. Tidak usah sholat Jumatan, tidak usah sholat duhur lagi gitu Pak Endras. Nah, kalau mau jalankan sholat ba'diyah Jumat. Jadi sesudah sholat itu kita salam gitu ya, kita zikir sebentar, baca apa yang baik gitu. Lalu kemudian nanti kita sholat ba'diyah Jumat. Ba'diyah Jumat itu boleh 2, boleh 4. Sebagaimana ba'diyah zuhur. Boleh 2, boleh 4. Itu penjelasan singkatnya. Oke, baik. Semoga makin mantap ya Pak Endres ya untuk menambah rasa tadi ketika melaksanakan sholat Jumat. Oke, baik. Ustadz, di pagi hari ini tidak terasa memang waktunya terus berlalu, Ustadz. Kita coba ngupas tadi mengenai ikhtiar menambah rasa dalam beribadah.
sebagai akhir dari religi pagi kita, bisakah mungkin disampaikan tausiah penutup Ustadz Lukman? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya semuanya ini adalah di dalam kekuasaan Allah. Tidak ada sedikit pun hal yang terlepas dari kekuasaan Allah. Nah, kalau itu kita rasakan menjadi bagian diri kita setiap detik, bahwasannya kita itu juga dalam kekuasaan Allah, dalam karunia Allah, maka itu insya Allah bagian dari sebuah ikhtiar untuk menambah rasa kita dalam ibadah-ibadah kita. Entah itu rasa terima kasih. Selanjutnya kalau sudah rasa terima kasih itu nanti akan muncul namanya rasa cinta. Sebagaimana orang kalau dikasih hadiah terus, dia akan bisa cinta. Itu juga kalau kita bisa merasakan karunia Allah yang begitu banyak secara terus menerus itu kepada kita, kita bisa cinta. Setelah cinta kita rindu. Setelah rindu kita rela kepada Allah. Nah, di saat itulah kita bergantung sepenuhnya insya Allah kepada Allah. Dan sekali lagi, semua itu adalah milik Allah, karena semuanya milik Allah, termasuk rasa-rasa itu tadi yang adalah karunia Allah. Maka jangan lupa kita berdoa, selalu berdoa untuk memohon peningkatan-peningkatan kualitas di dalam diri kita. Kita tidak mampu hanya mengandalkan pikiran, tenaga kita, kepintaran kita, tidak, atau semangat kita. Semuanya adalah ada di Allah, maka kita juga berdoa. Terima kasih, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz Lukman, terima kasih sekali. Semoga sesudah ini kita bisa semakin menambah rasa. Seperti disampaikan Ustadz tadi, bukan hanya tiap menit, tapi juga tiap detik nih Ustadz. Oke. Iya, baik. Sehat senantiasa Ustadz Lukman. Alhamdulillah. Iya, jumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan. Tentu saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pendengar, terima kasih Anda yang sudah bersama kami dalam religi pagi kita di hari Minggu kali ini bersama dengan Ustadz Lukman SAG MPD. Beliau dari Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Ikhtiar menambah rasa dalam beribadah.